Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi Quran tentang Ijazul Quran, mukjizat Al-Quran. Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Disampaikan oleh Muhammad Maksudi, yang mana di dalam ini akan dijelaskan pengertian Ijazul Quran, dua macam-macam mukjizat yang terdapat di dalam Al-Quran, tiga bentuk-bentuk mukjizat Al-Quran, dan empat fungsi Ijazul Quran. Kita beralih ke pengertian ijaz yang terdapat di dalam Al-Quran. Secara etimologis, ijaz berasal dari kata bahasa Arab ajaza, a'jaza yu'jizu. Ijaz, a'jaza, berarti menjadikan lemah atau menjadikan tidak berkuasa. Ijazul Quran merupakan suatu ciptaan yang terdapat hal-hal yang penuh dengan hikmah atau keajaiban, mukjizat. Unsur-unsur penting yang menyertai mukjizat. Mukjizat ini kita tahu biasanya Allah berikan, Allah anugerahkan kepada para nabi dan rasul. Sedangkan karamah diberikan atau dikaruniakan kepada para wali-wali Allah, kekasih Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Unsur penting yang menyertai mukjizat Al-Quran, yang pertama berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ijaz, mukjizat merupakan suatu hal, peristiwa yang luar biasa yang keluar dari hukum alam. Ketiga, terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Selain Nabi dan Rasul tidak diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 4, tantangan merupakan jawaban atas tantangan bagi orang yang meragukan hal-hal tersebut. Yang kelima, tiada seorang pun yang mampu menandinginya, yaitu menandingi mukjizat. Pengertian secara terminologi. Makna Khalil Al-Khattan mengatakan ijaz adalah menampakkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengakuan orang lain sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandingi atau menghadapi mukjizat yang abadi. Sedangkan Ali As-Sabuni berpendapat ijaz adalah menetapkan kelemahan manusia baik secara kelompok maupun bersama-sama untuk menandingi hal yang serupa dengannya. Maka mukjizat merupakan bukti yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Mukjizat Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar. Selanjutnya, Al-Quran digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menentang orang pada masa-masa beliau dan generasi sudahnya yang tidak percaya akan kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah, bukan ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang yang tidak percaya akan risalah Nabi Muhammad dan ajaran yang dibawanya. Mukjizat Al-Quran itu ditujukan terhadap mereka yang sesungguhnya mereka memiliki tingkat fasahah dan balaghah yang sedemikian tinggi di bidang bahasa Arab, namun dikalahkan dengan fasahah yang terdapat dalam Al-Quran. Nabi meminta mereka untuk menandingi Al-Quran dalam 3 tahapan. Macam-macam mukjizat Al-Quran. Mukjizat material indrawi. Mukjizat yang dimiliki oleh para nabi tersebut dapat langsung disaksikan oleh mata telanjang atau dapat ditangkap oleh indera mata tanpa perlu dianalisa. Namun peristiwa-peristiwa tersebut hanya ada dan terbatas pada kaum masyarakat di mana seorang nabi tersebut diutus. Contohnya, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Mukjizat
immaterial, logis dan kekal. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mukjizat yang bersifat immaterial, logis dan kekal, yaitu berupa Al-Quran. Hal ini dimaksudkan bahwa Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman, sehingga Al-Quran tidak akan berubah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafidun. Bentuk-bentuk mujizat yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, ijaz bayani wa adabi. Dua, ijaz al-islah atau at-tasri'i. Tiga, ijaz al-ilmi. Ijaz bayani atau adabi merupakan mukjizat yang berupa keindahan bayannya, keindahan penjelasannya, kerapian susunan di dalam Al-Quran, uslubnya, dan keunikan suara Al-Quran ketika dibaca. Ijaz al-islahi atau at-tasri'i mencakup ajaran yang paling agung dan manhaj, metode paling lurus untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tiap-tiap mufrad kata menunjukkan dan menerangkan bahwa Al-Quran tidak mungkin dibuat oleh manusia. Ijaz al-ilmi merupakan petunjuk dan isyarat atas hakikat ilmiah yang dikandung oleh Al-Quran yang belum diketahui manusia saat Al-Quran diturunkan dan dianggap mendahului masanya. Fungsi-fungsi mukjizat i'jazul Quran. Yang pertama, bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bukti kebenaran Al-Quran. Yang ketiga, menguatkan iman kaum muslimin dan melemahkan musuh-musuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Demikian akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.